Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mike Razali. Pada video kali ini kita melanjutkan topik pertidaksamaan atau pertaksamaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan inequality, dan ini adalah part yang kedua dari sebagai lanjutan daripada video kita pada bagian yang pertama, ya, di mana kita telah mengulas banyak hal tentang pertidaksamaan. Nah, pada bagian kali ini, di bagian part 2 ini, kita mengulang kembali ya, yaitu bagaimana kita solving atau menyelesaikan inequality, polynomial inequality. Jadi pertaksamaan yang berbentuk polinomial. Kemudian bagaimana jika menghadapi pertaksamaan yang memiliki himpunan yang tidak lazim, unusual solution sets, dan bagaimana kalau kita menghadapi pertidaksamaan yang sifatnya pecahan atau rasional. Kita mulai sekarang dengan yang pertama, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan polinomial. Nah, di sini ada soal, yaitu 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 32x lebih besar daripada negatif 48. Sebelum saya membahaskan bagian ini, kita pada dasarnya untuk polinomial, apakah polinomial kuadratik seperti x kuadrat ditambah 8x ditambah 7 misalnya, kurang dari 0. Yang kita lakukan adalah satu, seperti pada video sebelumnya, kita harus memastikan bahwa ruas kanan itu 0. Nah, dalam hal ini ruas kanan kita sudah 0. Jadi kita tinggal bekerja dengan ruas kiri, yang kita lakukan adalah memfaktorkan. Yaitu kita faktorkan. Ini, kita cari akar-akarnya seperti itu. Nah, ini tentunya yang membuat 0 adalah negatif 7 dan negatif 1. Lalu kita gunakan garis bilangan, number line. Letakkan garis bilangan ini akan memuat negatif 7 di sini. Tentunya di sini negatif 1. Ini garis bilangan, ya, X. Nilai-nilai X yang ada di sini. Nah, garis bilangan ini membagi dua nilai kritis ini, yaitu negatif 7 dan negatif 1, telah membagi garis bilangan ini menjadi 3 bagian yang berbeda. Pertama yaitu kurang dari negatif 7, ini adalah daerah yang X kurang dari min 7. Di sini apa? Adalah dari min 7 sampai negatif 1, dan yang kanan ini adalah X lebih dari negatif 1. Nah, di manakah jawaban itu? Maaf, saya batuk. Kita tentu memilih apakah area biru atau area hijau. Kita boleh memilih di sini suatu bilangan tes. Kita ambil tes dengan memilih suatu bilangan X antara negatif 7 dan negatif 1. Ya, misalnya kita ambil saja negatif 2. Tes ini kita gunakan dan kita masukkan ke sini. Hasilnya apa? Ya, di mana X sekarang kita ganti dengan negatif 2, berarti tambah 8 kali ditambah 7. Hasilnya 4, 16 tambah 7. Nah, kita tahu hasilnya ini 11 kurang 16, negatif 5. Nah, negatif 5 hasilnya adalah negatif. Maka di sini, semua di sini di area biru ini menjadi negatif. Nah, biasanya karena akarnya tidak ada yang sama, X1, X2-nya semuanya berbeda-beda, maka di sini tanpa kita uji, kita langsung mengatakan ini akan tandanya positif, ini akan tandanya juga positif. Jadi ini berbeda atau berganti tanda jika akarnya berbeda. Ya, kita lihat mana yang kita pilih, apakah kita pilih tanda negatif atau positif. Kita tahu bahwa ini persoalan kita kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Jadi ini adalah daerah solusi. Maka untuk problems kita di sini, solusinya yaitu semua bilangan yang terletak di antara negatif 7 dan negatif 1. Jadi intinya seperti itu. Sekarang kita coba bahas bagiannya ini. Kita akan pindahkan ke slide berikutnya. Oke. Oke, tadi sudah polinomial ya. Kita lihat di sini.
kita akan selesaikan. Nah, coba kembali kita lihat di sini. Pastikan ini harus 0. Ya, ini harus 0. Mas 0. Artinya ini jadi 0. Dengan cara apa? Tambah 48. Artinya kalau ditambah 48 ini jadi habis ya. Jadi ini akan menjadi luas kiri kurang 32X ditambah 48. Dan ini tentu nah seperti ini ya. Ini habis kan? Jadi sesudah kita tambahkan 48, ini habis ya. Kemudian kita lanjut ya. Oke. Sebentar, saya akan menghapus. Oke. Baik. Oke. Kita coba. Nah, kembali saya katakan bahwa ruas kanan ini di sini tidak 0, jadi harus jadi 0 ya. Kita harus jadikan dia 0 atau mengubah menjadi bentuk yang kedua ini. Nah, sesudah itu kita faktorkan. Ya. Apa tujuannya memfaktorkan? Untuk mendapatkan berapa X1, X2, X3 yang merupakan nilai kritisnya. Ya. Nah, nilai-nilai kritis itulah yang nanti dengan garis bilangan menentukan tanda dari pertidaksamaan ini. Ya. Oke, saya di sini tidak lagi membahas bagaimana ini kita memfaktorkannya. Yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah kita langsung menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Nah, di sini kita lihat Wolfram Alpha. Soal kita tadi adalah apa? Kita lihat di sini. 2X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ya. Kita tulis di sini menggunakan faktor ya. Karena kita mau faktor ya. Faktor 2X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang apa lagi sini? Kurang 32X ditambah 48 ya. Kurang 32X ditambah 48. Nah, ini perintah faktor. Dengan menggunakan perintah faktor, Wolfram Alpha akan langsung memfaktorkan menjadi seperti ini. Saya ambil saja langsung ini. Kita snip. Ini adalah results atau hasilnya. Jadi sesudah kita faktorkan, ini adalah faktornya. Dengan demikian kita memperoleh nilai daripada X1, X2, dan X3. Ini lebih dari 0. Kita peroleh X1-nya 3/2. X2, 4. X3, negatif 4. Lalu oleh karena itu kemudian tuliskan dalam garis bilangan. Ya, dalam garis bilangan. Dan uji tanda. Seperti biasa. Positif atau negatif. Nah, kita buatkan garis bilangannya. Uji tanda positif atau negatif. Oke. Ya. Oke, garis bilangan. Kita sematkan di sini paling kiri, paling negatif. Minus 4. Di sini tentunya 3/2. Di sini adalah 4. Letaknya lebih kanan. Artinya interval kita ini kita akan punya 1, yaitu X kurang dari min 4. Yang kedua antara min 4 hingga 3/2. Yang ketiga tandanya bagaimana nanti di antara 3/2 dan 4. Dan yang keempat, bagaimana lokasi tandanya di mana X lebih dari 4. Nah, untuk itu kita akan menguji tanda. Dimanapun kita mulai tidak masalah. Saya lebih cenderung seperti biasa mengambil tes di sini. Kenapa? Tes dengan memasukkan X sama dengan 0. Kalau X-nya 0,
Ini karena 0 ada di antara min 4 dan 3/2. Ini menjadi 0 semua nih. Jadi 0, ini jadi 0. Ya, 0 kurang 0. Yang bawah, sorry. Ini jadi 0, 0, 0 ditambah 48. Oke, hasilnya ruas kiri 48. 48 itu adalah positif. Jadi tanda di sini antara negatif 4 hingga 3/2 positif. Kita tahu bahwa semua akar di sini atau semua titik nilai kritis ini, tiga-tiganya berbeda, tidak ada satupun yang sama. Karena tidak ada satupun yang sama, maka tanda pun juga akan berbeda. Jadi setelah ini ke kanan dia akan menjadi negatif, ini berganti lagi menjadi positif, berselang-seling ya, di sini akan negatif. Nah, kita kembali ke persoalan kita. Soal kita apa? Problem kita di sini adalah problem lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya tandanya positif. Oleh karenanya yang menjadi daerah solusi kita yaitu ini. Ini adalah daerah solusi kita. Jadi ini positif dan ini. Jadi solusi kita dengan mengambil tes dari X sama dengan 0, ini solusi kita di sini. Solusi, ini juga solusi. Artinya yaitu X itu berada dari min 4 hingga 3/2 atau X itu lebih dari 4. Nah, ini adalah jawaban daripada problem ini. Dan sering kita tulis juga dalam bentuk seperti ini ya. Negatif 4, 3/2, kurungnya biasa. Ini, atau di sini 4, tak hingga. Karena lebih dari 4 itu terus ke kanan hingga sampai tak hingga. Demikian cara kita menyelesaikan problem yang terkait dengan polinomial. Sekarang kita akan bahas pertidaksamaan yang memiliki himpunan solusi yang unusual, yang tidak lazim. Ada 4, saya berikan contoh di sini. Pertama, yaitu persamaan X kuadrat tambah 2X tambah 4 lebih dari 0. Berapa interval nilai X agar pertidaksamaan ini lebih dari 0? Bagaimana kita menjawabnya? Kita coba lihat ini, kalau kita faktorkan, ini tidak bisa difaktorkan. Tapi ada satu hal yang kita lihat di sini. X kuadrat berapapun itu akan selalu positif. Anda setuju tentunya ya. Karena walaupun dia negatif, dia akan selalu positif. Oh, tunggu. Bukan seperti ini. Karena ada faktor 2X ya. Nah, kita menguji dengan diskriminan. Periksa diskriminannya. Nah, ketika kita periksa diskriminan, yaitu D, B kuadrat min 4AC, apakah dia negatif, positif, atau 0? Nah, ini A-nya 2 ya. Ini jadi A 1, B-nya 2, C-nya 4. Berarti kurang 4 dikali 1 dikali berapa? Dikali B kuadrat min 4AC. Ya, seperti ini ya. Apa jawabannya? Kita punya 4 dikurang 16. Kita akan punya jawaban negatif. Kita akan punya jawaban negatif 12 ya. Seperti ini. Diskriminan yang bernilai negatif, jadi D sama dengan negatif 12, yaitu kurang dari 0, itu menunjukkan bahwa di dalam grafik, kalau kita gambarkan XY, ini grafiknya tidak pernah memotong subuh X, jadi tidak ada titik kritis atau nilai X1, X2 yang dapat kita peroleh dari sini. Kemudian lagi, karena ini kalau kita anggap sebagai persamaan kuadratik dengan A sama dengan 1, kurvanya akan berbentuk parabola terbuka ke atas, maka kemungkinan dia akan seperti ini atau di sini. Oke, global saja, bahwa kurvanya selalu berada di atas sumbu X. Jadi ini solusinya apa? Ini solusinya yaitu semua nilai X, yaitu X akan berjalar dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Itu adalah solusinya.
Kemudian untuk nomor 2, seperti apa unusual solution set-nya? Jika kita bisa memfaktorkan, kita coba memfaktorkan X tambah 1 dikali X tambah 1. Kita akan punya seperti ini. Kita punya X1 negatif 1, X2 juga negatif 1. Kan demikian. Ini saya hapus. Pertama telah kita peroleh tadi. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, kita peroleh ada akar atau titik kritis yang sama. Yaitu di sini ketika X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita tahu di sini X1 dan X2 memiliki nilai yang sama atau kita katakan kembar. Ini adalah jawaban yang kembar. Ya. Artinya kalau kembar, biasanya kalau di sini negatif, di sini akan tetap negatif. Tidak seperti sebelumnya. Yang berbeda-beda tanda, tetapi karena dia kembar, di kiri dan di kanan dari titik kritis itu akan memiliki tanda yang sama. Coba kita cek ke kanan. Negatif 1, kita ambil tes 0. Tes X sebagai 0, kita masukkan ke sini. 0, 0, positif. Tentunya ini akan menjadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 1. 1 positif, maka di sini positif. Lihat. Ini juga positif. Kenapa tidak negatif? Karena dia adalah satu-satunya akar kembar. Jadi kalau akarnya kembar, di kiri dan di kanannya akan bernilai sama. Nah, demikian. Kemudian, tetapi karena persoalan ini adalah kurang atau sama dengan 0, kalau yang namanya kurang dari 0 itu artinya negatif. Sedangkan tanda pada garis bilangan kita di kiri -1, di kanan -1, dua-duanya positif, kita tidak temukan tanda yang negatif, jadi tidak ada tanda negatif, maka satu-satunya yang menjadi solusi adalah dengan menganggap X sama dengan -1. Jadi kalau gitu solusinya hanya satu, tidak dalam bentuk pertidaksamaan, yaitu X sama dengan negatif 1. Kenapa? Ketika kita masukkan X sama dengan negatif 1 ke kiri, ini akan menjadikan ruas kiri 0, ruas kiri itu bernilai 0, ya, dan yang kanan 0. Jadi 0 adalah lebih kecil atau sama dengan 0 dari ini adalah benar. Ya. Jadi, nah demikian. Tetapi andaikan di sini tidak ada lebih kecil sama dengan, artinya dia di sini hanya kurang dari 0, nah ini menunjukkan tidak ada solusi sama sekali. Jadi untuk kasus 2 ini, jawabannya satu-satunya itu adalah X sama dengan negatif 1. Nah demikian. Kemudian kita tengok atau kita lihat pada kasus soal yang ketiga ini seperti apa. Bisakah kita memfaktorkannya? Sepertinya tidak mudah dan tidak bisa kita faktorkan. Coba kita kembali cek diskriminan. Ya. Kita cek diskriminan, 4AC, 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 5. Kita peroleh hasil apa? Ini sepertinya hasilnya 9 dikurang 20. Dan ini adalah negatif 11. Artinya diskriminannya ini, diskriminan D kurang dari 0. Diskriminan yang kurang dari 0 ini menyatakan bahwa kurva seperti soal nomor 1, kurvanya itu kalau kita gambarkan di sumbu X dan Y, kurvanya itu tidak pernah memotong sumbu X seperti di sini. Tetapi dia harus berada di atas sumbu X. Kenapa? Karena koefisien di sini 1. Ya, koefisiennya 1. Kalau kita gambar ini X, ini Y, kurva ini kan nilainya selalu positif. Nilainya adalah selalu positif. Sedangkan di sini kurang dari 0. Jadi ini tak mungkin. Kita katakan tak mungkin. Artinya apa? Tidak ada solusi di sini. Tak ada solusi. Ya, tidak ada solusi untuk kasus yang ini. Kemudian lagi, untuk kasus yang ketiga ini tidak ada solusi. Kemudian bagaimana dengan yang keempat? X kuadrat kurang 4X tambah 4.
lebih besar dari 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2, X min 2 lebih dari 0. Kita punya X1, 2, X2 juga 2, ini juga tadi seperti contoh sebelumnya akar kembar. Kita gunakan garis bilangan di sini, 2. Bagaimana dengan di kiri 2? Kita ambil tes X sebagai 0, 0 di kiri 2. Kalau kita masukkan ke sini 0, 0 kuadrat dikurang 4 kali 0, tambah 4, ini adalah 4. 4 itu positif, ini balik ke sini. Kemudian di sini negatif atau positif, kadang kembali positif. Karena di sini akarnya kembar. Jadi tandanya di kiri dan di kanan akar kembar adalah sama-sama positif. Nah, kita beruntung karena ini soalnya lebih dari 0 dan lebih dari 0 itu adalah positif. Maka solusinya ada di sini. Ini solusi. Dan ini ke sini juga solusi. Maka solusi dari persoalan kita ini, kalau kita katakan X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. Tetapi X tidak sama dengan 2. Ya, tetapi X tidak sama dengan 2. Karena kalau X sama dengan 2, yang kiri menjadi 0, yang kanan menjadi 0. Ini tidak mungkin bahwa 0 lebih dari 0. Jadi yang menjadi solusi X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. Dan mungkin kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, dalam bentuk himpunan, kita boleh tulis min tak hingga, 2, atau 2, positif tak hingga. Nah, demikian. Inilah dia jawaban dari problem kita di sini. Untuk kasus unusual solution sets, ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi pada pembahasan pertaksamaan yang melibatkan pecahan rasional seperti ini. Ini harus 0 tentunya. Harus 0. Kalau kita jadikan dia harus 0, maka kita boleh apa? Pindahkan poros kiri, ya. Kita boleh tulis dia menjadi, ini pendekatan lain sedikit berbeda dengan cara yang telah saya jelaskan pada video pertaksamaan part yang pertama sebelumnya. Kita tulis kurang 3. Nah, tentunya 3 ini kalau kita buat pecahan 3/1. Samakan penyebut. Nah, kalau kita mau menyamakan penyebut, kita boleh tulis dia menjadi ini, kurang 3 dikali, nah ini. Sini kita sudah sama penyebut, kita tinggal tulis 2x min 7. Ini dengan ini dibuka kurung, jadi hati-hati, negatif 3 dikali negatif 5 jadi positif 15. Baik, ini 2 ini kita bisa join menjadi berapa? Minus X. Kemudian min 7 sama 15 menjadi plus 8, ya. Per X min 5 kurang sama dengan 0. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita ambil sekarang ini. Nah, pertaksamaan kita telah berubah menjadi seperti ini. Ini kan sudah 0. Artinya apa? Artinya kita anggap min X tambah 8 sama dengan 0, maka kita akan dapat X1-nya itu 8, ya. Kemudian yang bawah ini kita akan punya X2 sama dengan 5. Dua titik kritis ini yaitu 8 dan 5, kita sematkan pada garis bilangan seperti sebelumnya, 5, 8. Garis bilangan ini terbagi sekarang ke dalam 3 bagian seperti ini. Yang akan kita hitung satu persatu tandanya apakah positif atau negatif.
kita mengambil di kiri 5, yaitu kita ambil satu angka yaitu 0. Karena 0 itu di sini kan, ada di kirinya 5. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Dengan mengganti X-nya dengan 0. Ini jadi 0. Maka kita akan boleh 8 per min 5. Ini ajinya apa ya? Negatif. Itu menandakan bahwa di sini tandanya negatif. Di sini apakah sama tanda? Tidak. Positif. Jangan ragu, ini positif. Ini kembali negatif. Kenapa? Karena dia hanya punya 2 akar dan 2 akarnya berbeda. 5 dan 8 itu 2 akar yang berbeda, sehingga tanda-tandanya akan berganti tanda jadi positif, negatif, positif, negatif. Oke. Kita telah dapatkan tandanya, dan kita lihat di sini kembali, mana yang kita pilih. Problem kita kan kurang dari 0, berarti ini negatif. Ya, pertidaksamaan ini negatif karena kurang dari 0. Oleh karenanya kita akan memilih solusinya ini dan ini. Jawaban kita adalah X kurang 5 atau X lebih sama dengan 8. Tetapi sebelum itu kita coba pertimbangkan. Apakah boleh ada sama dengan di sini? Kita lihat domainnya apa. Penyebut ini kan X min 5. Berarti domainnya penyebut tidak boleh 0 ya. Yaitu X-nya tidak sama dengan 5. Artinya jangan pernah X pada 5. Dengan memberikan tanda sama dengan ini mengizinkan X untuk 5. Oleh karenanya di sini kita hapus. X tidak boleh sama dengan 5. Jadi tidak ada tanda sama dengan di sini. Tetapi untuk 8 karena di pembilang boleh saja. Karena kalau X-nya 8, min 8 tambah 8, 0, pembilang boleh 0. Maka jawaban kita sekarang yang benar adalah ini. Jadi ini jawabannya, solusinya adalah X kurang dari 5 atau X lebih atau sama dengan 8. Ini cara lain seperti contoh dari lain cara ya daripada yang telah saya terangkan pada part yang pertama dalam video yang sebelumnya. Nah, demikian video tentang pertidaksamaan part 2 ini. Semoga dapat membantu Anda memahami tema ini dengan baik. Kita jumpa lagi dalam sesi atau seri kuliah berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.